Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami tentang observasi UMKM Batik Janur Kudus yang beranggotakan saya sendiri, Weni Yulia Stuti, NIM 2019-11398. Yang kedua, Rika Putri Citra Aryani, NIM 2019-11400. Yang ketiga, Fitratul Aulia, NIM 2019-11403. Yang keempat, Diah Putri Rahmayanti Sucipto, NIM 2019-11406. Dan yang terakhir, Suciati Wulandari, NIM 2019-11407. Baik, yang pertama yaitu ada profil perusahaan, nama usaha Batik Janur Kudus, alamat usaha Dukuh Perusahaan Kidul, RT 4 RW 7 Gribik Gepok Kabupaten Kudus, nama pemilik usaha Bapak Karyadi, kepengurusan usaha diurus sendiri dengan bantuan karyawan, yang mana sebelum pandemi terdapat 5 karyawan dan sesudah pandemi berkurang menjadi 3 karyawan. Produk berupa barang dan usaha berdiri atau dirintisnya usaha dimulai pada tahun 2015 pada bulan April. Selanjutnya yaitu latar belakang munculnya usaha. Pada tahun 2011, Bapak Karyadi bekerja menjadi seorang karyawan di salah satu galeri batik di Kudus. Beliau bekerja kurang lebih 4 tahun lamanya, yaitu mulai tahun 2011 sampai 2015. Berbekal pengalaman membatik yang didapat selama Bapak Karyadi bekerja, akhirnya beliau memutuskan untuk memulai usaha batik sendiri pada Juni 2015 dengan dibantu 2 rekannya yang diberi nama Batik Janur Kudus. 3 tahun pertama, Batik Janur Kudus masih berusaha untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat sekitar. Di tahun keempat, yaitu kurang lebih tahun 2014, Batik Janur Kudus semakin berkembang pesat. Batik Janur Kudus mulai mengikuti beberapa pameran dan ekspo di beberapa kota yang membuat Batik Janur Kudus semakin dikenal oleh masyarakat luas. Motif batik yang ada di Batik Janur Kudus ini merupakan motif ciri khas Kudus. Beberapa motif batik yang diproduksi antara lain ada motif lilis menara, motif tembakau cengkeh, motif purwa, dan semua motif tersebut merupakan ciri khas Kudus. Visi dari Batik Janur Kudus yaitu untuk melestarikan dan menumbuhkan tradisi budaya batik Kudus sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kudus khususnya dan menumbuhkan industri kerajinan batik tulis Indonesia dan mampu bersaing di pasar lokal maupun internasional. Misi dari Batik Janur Kudus yaitu meningkatkan kesadaran dan kecintaan masyarakat terhadap Batik Janur Kudus. Yang kedua, mendorong potensi dan partisipasi masyarakat Kudus menjadi lebih kreatif dengan memanfaatkan batik. Yang ketiga, menempatkan produk batik sebagai produk yang dekat dengan keseharian masyarakat. Yang keempat, melakukan inovasi desain produk dengan mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat. Yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara mendidik tenaga-tenaga terampil dan produktif. Selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui lingkungan tempat kerja dan tempat tinggal yang bersih dan sehat, serta pemberian upah yang wajar sesuai dengan keahlian dan prestasi kerja yang diberikan kepada perusahaan. Meningkatkan kualitas dan daya saing yang berpotensi untuk memasuki pasar global, serta memperluas jaringan kerja dengan pusat-pusat kerajinan batik melalui pertukaran informasi, desain, dan proses produksi. Yang terakhir, berbagi ilmu dan informasi kepada masyarakat mengenai batik. Legalitas atau hukum. Legalitas usaha itu sangat penting untuk perkembangan suatu usaha. Sebagai salah satu bentuk taat kepada hukum, sebuah perusahaan harus melegalkan usahanya. Legalitas yang dimaksud adalah berupa izin yang sah secara hukum terhadap segala kegiatan usaha yang dijalankan. Izin dapat ditafsirkan sebagai dispensasi dari larangan
Jadi, kalau tidak punya izin, maka kegiatannya tidak legal. Usaha batik janur milik Bapak Karyadi ini sudah berbadan hukum dan memiliki izin legalitas usaha dan legalitas lingkungan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Produk Janur Kudus ini sudah didaftarkan legalitasnya dengan hak merek yaitu Batik Janur Kudus. Selanjutnya ada analisis alur kegiatan operasional. Yang pertama, pasokan penjualan. Penentuan proses rantai pasokan secara tepat akan sangat menentukan efektivitas dan efisiensi dari keseluruhan aktivitas proses produksi dari batik Janur Kudus, termasuk dalam menentukan harga jualnya. Hal yang paling mendasar dari rantai pasokan yang terbentuk adalah kemampuan dari pemasok dalam memenuhi kebutuhan batik Bapak Karyadi. Selama ini dalam proses produksi batik Janur Kudus, pasokan bahan baku tidak pernah tersendat sehingga memperlancar arus produksi. Selain itu, kecepatan supplier dalam melayani kebutuhan bahan baku batik Bapak Karyadi semakin menambah kepercayaan untuk tetap menggunakan rantai pasokan tanpa perantara. Penjualan yang dilakukan oleh Bapak Karyadi secara offline melayani pembeli yang datang maupun yang order secara khusus. Batik Janur Kudus telah mengikuti pameran di beberapa kota, sehingga pada kesempatan tersebut, Batik Janur Kudus bisa memasarkan produknya kepada konsumen yang ada di luar kota Kudus, seperti Lampung, Yogyakarta, dan juga Jakarta. Dengan pelayanan secara langsung, maka akan terjadi interaksi langsung dengan konsumen. Adanya interaksi ini akan membangun ikatan dengan konsumen, karena Bapak Karyadi dapat melayani dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, ada modal produksi. Bapak Karyadi memulai usaha batik Janur Kudus dengan menggunakan modal awal sebesar 25 juta rupiah, berasal dari modal pribadi dan juga investasi dari teman. Modal pribadi sendiri sebesar 15 juta rupiah dan hutang sebesar 10 juta rupiah. Hutang dari pihak lain atau investasi dari teman sejak tahun 2015. Hutang jangka panjang diansur sampai pada tahun 2019, tepatnya sebelum masa pandemi. Yang ketiga ada pelanggan. Pelanggan dari batik Janur Kudus sendiri merupakan pembeli yang datang langsung ke rumah Bapak Karyadi dan ada juga yang order secara khusus. Ada juga pelanggan yang membeli dari luar kota Kudus seperti Lampung, Yogyakarta, dan juga Jakarta. Para pelanggan tersebut memesan melalui sistem online, melalui aplikasi marketplace yaitu Facebook, website, dan juga Instagram. Dan kemudian pesanan diproses dan biasanya pesanan yang sudah jadi dikirim menggunakan jasa kargo. Selanjutnya ada analisis strategi operasional UMKM. Yang pertama ada produksi atau operasionalnya. Batik Janur Kudus merupakan salah satu UMKM tekstil yang bergerak dalam bidang usaha pembuatan batik tulis. Saat memproduksi batik tulis, Bapak Karyadi masih menggunakan teknik manual untuk pembuatan batik tulisnya dan menggunakan teknikal untuk batik cap. Dalam sebulan, Batik Janur Kudus dapat memproduksi 50-100 potong kain batik per bulan pada masa sebelum pandemi. Dan sesudah pandemi atau saat pandemi, produksi menurun hanya dapat memproduksi 30-40 potong kain batik per bulan. Bapak Karyadi menjual produknya berdasarkan pesanan dan jumlah potong kain batik yang dihasilkan atau yang diproduksi. Kemudian harga kain batik yang dihasilkan pun berbeda-beda untuk setiap unitnya. Tergantung kualitas kain batik yang digunakan, banyak warna per potong kain batik, dan motif yang ada di kain batik tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya adalah alur produksi pembuatan batik tulis dari pabrik batik tulis Janur Kudus. Yang pertama perlu dipersiapkan adalah kain putih polos yang menjadi bahan utama pembuatan batik tulis tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat pola di atas kain putih polos. Yang pertama yaitu membuat sketsa terlebih dahulu, baru kemudian setelah itu dibuat menggunakan canting sesuai pola.
Selanjutnya adalah merendam kain di air bersih untuk menghilangkan kanji atau lilin dari pabrik yang menempel pada kain. Kemudian memberi pewarna hitam pada kain yang sudah dicanting, dan selanjutnya adalah mencuci kain sampai bersih. Nah, langkah selanjutnya adalah memberi warna coklat atau putih pada bagian yang akan menjadi putih atau coklat. Nah, bagian yang tidak terkena pewarna hitam itu sering disebut dengan sodo, atau bagian yang akan menjadi coklat diberi warna coklat. Nah, tahap selanjutnya adalah penjemuran di bawah sinar matahari langsung. Kisaran penjemurannya tergantung pada intensitas cahaya matahari pada waktu tersebut. Langkah terakhir adalah proses packaging atau pengemasan dengan plastik ataupun dengan paper bag yang disediakan oleh pabrik Janur Kudus sendiri. Oke, selanjutnya adalah permasalahan atau kendala operasional. Pandemi COVID-19 telah berdampak mendalam terhadap sektor ekonomi, khususnya bagi UMKM. Selama menjalankan usaha bisnis mikro, banyak para pengusaha yang menghadapi kendala. Kendala-kendala tersebut bisa mempengaruhi perkembangan bisnis, baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Nah, untuk kendala yang biasanya muncul dari faktor operasional didapati adanya permasalahan dalam manajemen pengeluaran bisnis, insek laporan bisnis, dan akses ke rantai pasokan yang sulit. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah permasalahan yang dihadapi batik Janur Kudus milik Bapak Karyadi. Permasalahannya terdapat pada produksi kain batik yang berkurang karena penurunan pesanan yang terjadi pada saat pandemi seperti ini. Kemudian masalah lain juga terdapat pada keterbatasan bantuan modal dan juga keterbatasan cash flow, terutama untuk membiayai gaji tenaga kerja yang merupakan komponen tertinggi dari biaya perusahaan. Selain itu, biaya bahan baku dan operasional perusahaan juga sering naik karena adanya kewajiban penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan virus corona yang sedang terjadi. Nah, selanjutnya adalah upaya operasional yang telah dilakukan untuk bisa bangkit di masa pandemi. Pada masa pandemi seperti ini, Batik Janur Kudus milik Bapak Karyadi mengupayakan untuk meningkatkan kualitas produknya dan menambah inovasi-inovasi baru seperti membuat inovasi dalam proses pembuatan pola baru dengan corak warna yang lebih digemari masyarakat yang tidak hanya dari generasi tahun 90-an saja, akan tetapi untuk kaum milenial juga. Yang selanjutnya adalah proses pembuatan kain batik yang sudah jadi itu bisa dibuat menjadi masker bermotif batik dengan menggunakan mesin jahit atau peralatan lainnya, sehingga tidak hanya kain saja yang dapat dijual, melainkan bisa menjual masker yang sangat dibutuhkan pada masa pandemi COVID seperti ini. Nah, itu tadi adalah hal-hal yang dapat mendorong usaha mikro kecil menengah atau UMKM milik Bapak Karyadi, yaitu Batik Janur Kudus, sehingga usahanya itu dapat berkembang dan berinovasi dalam setiap produknya. Analisis strategi pemasaran 1. Pemasaran. Dilihat daerah Kota Kudus sebagai daerah yang penuh dengan budaya dan wisata yang akan mendatangkan suatu dampak positif bagi perkembangan industri batik di wilayah tersebut. Oleh karena itu, Batik Janur Kudus menyimpulkan bahwa produk batik khususnya di daerah Kudus memiliki potensi yang cukup besar. Pemasaran Batik Janur Kudus milik Bapak Karyadi dilakukan secara offline maupun online dengan cara pembeli datang langsung ke outlet maupun melayani order secara khusus. Untuk pemasaran online, Batik Janur Kudus sudah menggunakan sistem online, yaitu melalui aplikasi marketplace seperti Facebook, website, dan Instagram. Batik Janur Kudus telah mengikuti pameran di beberapa kota, sehingga pada kesempatan itu Batik Janur Kudus bisa memasarkan produknya kepada konsumen yang ada di luar kota Kudus seperti Lampung, Yogyakarta, dan Jakarta. 2. Permasalahan atau kendala pemasaran. Kendala pemasaran yang melanda pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau disebut dengan UMKM pada masalah dari sisi permintaan. Daya beli masyarakat jeblok akibat pandemi virus corona. Hal itu membuat tingkat permintaan terhadap produk yang dihasilkan oleh UMKM turun untuk beberapa bulan terakhir.
biasanya dalam sebulan memiliki pendapatan kotor sebesar 20 juta. Setelah pandemi turun sebesar 60% menjadi 8 juta per bulan. Pelaku UMKM Batik Janur Kudus juga mengalami masalah akses permodalan. Kendala pemasaran lain yang terdapat pada Batik Janur Kudus tidak bisa mengikuti pameran mengakibatkan Batik Janur Kudus tidak bisa mempromosikan produknya. Yang ketiga, upaya pemasaran yang telah dilakukan untuk bangkit dari pandemi. Upaya yang harus dilakukan Batik Janur Kudus untuk bangkit dari pandemi yaitu melakukan transaksi online. Untuk menghindari penyebaran virus corona, sebisa mungkin menghindari transaksi secara langsung. Transaksi akan lebih mudah dilakukan secara online, seperti m-banking atau melakukan payment gateway lainnya. Upaya lain yaitu dengan mengalihkan strategi penjualan ke online. Dengan adanya pandemi, beberapa usaha banyak yang panik atas pandemi virus corona ini. Pak Karyadi berupaya untuk tidak panik dan tidak berasumsi bahwa bisnis Batik Janur Kudus ini akan segera bangkrut karena adanya penjualan turun. Namun, Bapak Karyadi akan tetap menjual produk dan mencari calon pelanggan dengan berbagai cara agar menarik hati pelanggan. Ini merupakan salah satu cara agar kamu dapat beradaptasi dan tetap berbisnis.